User bla bla bla, mending kok mau tanya minimal budget kalau mau beli BMW atau Mercedes tahun 90-an itu berapa? Kok gue pengen mobil bokap Subaru WRX mau gue tuker yang Impreza STI gimana? Atau WRX-nya gue modif aja nggak usah Impreza. Ganti kaki-kaki nih, misalkan depan, belakang ganti set semua itu bisa 20 jutaan juga gitu loh. Jebol transmisi, lu nangis kalau jebol transmisi. Mending Suzuki S-Team 1300, Timor atau Corolla atau Civic. Kalau kaki-kaki namanya double cabin kagak ada yang enak, bos. Ini lebih parah dari mobil kuda lumping. Mechatronica, mending mana Civic Turbo atau NMAX Turbo? Sama-sama CVT. Nah, Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. hai Domo Lovers, sekarang balik lagi ke Menang-Mending nomor 34. Banyak ya. Rubin Tan. Hai Koh, saya punya budget 400 juta, mendingan beli Kijang Innova G tipe DSL, diesel, atau Stargazer X Prime. Pengennya mobil baru, ya lu beli Stargazer. Kalau lu pengen mobil baru. Karena ya gitu deh. Diesel sebenarnya gue sih lebih suka diesel, cuman diesel di beberapa daerah solarnya makin langka. Tapi kalau lu tanya enakan duduk mana, Innova sama Stargazer, dia dua mobil yang berbeda kelas. Kalau Stargazer kan kelasnya Avanza, lebih naik dikit. Kalau si Innova ini kan kelasnya ya di atas itu. Jadi untuk muat mobil isi lebih banyak, udah pasti Innova. Kaki-kaki 11-12 lah ya. Cuman kalau Innova Reborn, diesel itu jeleknya, itu keras di steering. Gue sih ngomong dulu. Nggak tahu kenapa gue juga bawa mobil ini kok kayak capek gue bawa mobil ini ya. Padahal bukan dari kaki-kaki tapi dari steering, memang steeringnya agak-agak keras gitu kan. Cuman ya begitulah, balik lagi tergantung kesukaan lu. Makanya gue sih lebih suka Innova 2KD, bukan 2GD. Kalau 2GD setirnya agak keras, kalau 2KD tuh masih enteng, apalagi yang manual dia udah merem, dah itu udah rusak-rusak gitu kan. Tapi kalau lu kepengennya mobil baru, monggo Stargazer menurut gue, X Prime menurut gue interiornya lebih bagus, eksteriornya suka nggak suka. Kalau lu suka Battlestar Galactica, dia bentuknya begitu. Kalau lu nggak suka ya lu nggak suka. Kalau lu suka ya lu suka, nggak ada masalah. Tapi kalau dari sisi interior, ya Stargazer lebih bagus lah ya daripada Innova Reborn. Akdinkam, Koh double cabin Strada Hilux D-Max yang rekomen untuk harian. Gua pencinta Strada dan Hilux. Tapi secara teknologi, D-Max engine-nya lebih bagus. Jadi kalau gua sih, karena gua gedenya pakai Strada ya, jadi kayak maksudnya dulu di Tambang gua pakai Strada, jadi ya gua lebih familiar untuk servis si Strada. Kalau Hilux kan mesinnya sama kayak Innova, jadi nggak ada masalah. D-Max mesinnya lebih bagus daripada yang tiga itu, tapi ya tergantung di tempat lu, dia ada nggak spare part lebih banyak untuk D-Max ya, itu aja yang lu pikirin. Kalau kaki-kaki namanya double cabin kagak ada yang enak, bos. Ini lebih parah dari mobil kuda lumping, bener. Mobil kuda lumping itu kenapa kok dia bisa kuda lumping? Karena suspensinya dikerasin, mobilnya enteng. Jadi ketika lu duduk di dalam kagak ada muatan, diam gitu kan. Sama, double cabin juga sama. Lu kira double cabin enak pakainya? Orang belakangnya bak kosong kemudian dikasih per down begini, dikasih suspensi. Kena lubang, diang gitu kan di belakang. Depannya suspensi bagus, bos. Mesinnya kagak goyang, tapi lu duduk di belakang, cobain. Ini akan lebih parah daripada lu naik LCGC ini sakitnya ini. Bener. Ibrahim Luki Cahya. Kok gue pengen mobil bokap Subaru WRX mau gue tuker yang Impreza STI gimana? Atau WRX-nya gue modif aja nggak usah Impreza. WRX lebih bagus lah, bos, secara build. Dia jangan salah ya, dia ketika dia WRX itu dia benar-benar ada part-part yang memang dibikin lebih bagus dan lebih keras sama dia. Kalau Impreza STI dia memang lebih baru, lu interiornya dapat lebih bagus, tetapi engine-nya sama settingannya lu nggak dapat settingan WRX, bos. Kalau gue sih gue keep WRX, kenapa? Harga WRX ini nahan, dia peminatnya masih ada. Kalau yang Impreza STI dia mungkin naik turunnya, kemungkinan besar malah turun. User bla bla bla, mending minta rekomendasi dong, mending mau Honda Elysion, itu Honda di atasnya Odyssey, 6 silinder biasanya. Toyota Alphard atau Nissan Elgrand, tahun yang sama budget 150-an, dan dari segi perawatan mendingan mana? Lu jangan salah ya, beli mobil-mobil begini harga 150, lu harus tahu nih servisnya berapa nih. Suspensi bisa 17 juta satu pasang, dan itu nggak ada yang murah. Elysion spare part lebih susah daripada Odyssey. Alphard spare part lebih gampang tapi harganya mahal. Nissan Elgrand juga sama nih, ini spare partnya susah men, nggak gampang. Dan ini mobil mahal, tapi semuanya mobil enak-enak. Kalau menurut gua, Toyota Alphard yang paling nggak enak. Menurut gua, dari option ini. Nissan Elgrand, lu harus tahu dulu duduk di dalamnya Elgrand itu enak banget.
Honda Elysion juga enak banget karena ini Honda yang versi lebih tingginya dari Odyssey. Tapi Elysion sama Elgrand spare partnya mau nangis. Toyota Alphard spare part yang paling gampang. Jadi ya lu monggo pilih sendiri. Kalau dari perawatan sama-sama ribet. Kalau Alphard yang CVT sering jebol. Ini tergantung lu beli Alphardnya mana. Yang 150 juta harusnya masih AT nih. Casey Rema, mending kalau budget 100 juta ke bawah untuk keluarga anak 2 kecil-kecil, mending Brio Gen 1, Ayla lama atau Agya lama. Yang paling mesin desain dinamis, tampil modis. Soalnya saya suka modif tipis-tipis, ya mending Brio. Kalau Ayla dan Agya, lu mau modif kayak apapun, tetap keren Brio. Iya, Gen 2 lah ya, jangan Gen 1 lah ya. Gen 1, duduknya nggak enak kan? Iya, Gen Brio tuh, ya cuman kan dia bilang dia mau modif, ya suruh modif lah itu bangkunya. Iya kan, bangkunya kan kayak papan dikasih busa doang kan Brio yang Gen 1 kan, bener-bener jelek banget kan itu bangkunya kan. Emang iya. Bagasi nggak ada ya kan, emang iya. Honda yang ini tuh kebangetan dia bikin mobil yang zaman-zaman ini tuh. Mobilio aja gue benci banget kursinya. Headrestnya begitu kan, duduknya tuh kayak aneh gitu kan. Ya kita mencintai mobilnya pada masanya, cuman kalau dibandingkan dengan yang lain ini mobil aneh. Daniel Sebastian mending Toyota Estima 2008, Estima wow, atau Caravelle 2008. Aduh, gua sih nggak saranin Caravelle. Udah rewel, spare partnya susah, tapi duduknya enak. Jadi Toyota Estima aja, masih Toyota bro walaupun susah. User bla bla bla, mending kau mau tanya minimal budget kalau mau beli BMW atau Mercedes tahun 90-an itu berapa? Cepet cukup, cuma lu harus tahu perbaikannya itu. Jadi gini, kalau lu mau beli mobil tua itu, yang lu harus estimasi itu biaya perbaikan. Bukan mobilnya harganya berapa. Mobilnya mah bisa aja murah. Biaya perbaikannya sama harga lu beli. Nah, ntar lu kaget. Jadi yang lu harus tahu itu ada spare partnya nggak, spare partnya beli di mana. Kira-kira kalau gue benerin ini semua spare partnya berapa? Misalnya nih, BMW turun mesin 20 jutaan gitu kan. Ganti kaki-kaki, ini misalkan depan, belakang ganti set semua itu bisa 20 jutaan juga gitu loh. Jebol transmisi, lu nangis kalau jebol transmisi, kita cerita ukuran 30 juta lebih sih itu sih. Jadi ya, lu harus tahu nih yang lu ganti nih berapa duit, bukan harga mobilnya. Putri bla bla bla, mending Suzuki S-Team 1300, Timor atau Corolla atau Civic. Semua mobil oke sih, bagus-bagus. Suzuki S-Team juga bagus tau, itu mobil bagus dan indah pada masanya. Kayaknya dulu saudara gue pakai deh. Timor oke, spare part masih ada, cuman mobilnya selalu turun angkanya, jadi karena udah tidak produksi lagi. Corolla banyak yang mau, Civic jangan salah ya, yang namanya Honda itu akan selalu diminati dari Sabang sampai Merauke. Yang penting lu pakainya bersih. Honda itu harus bersih, modif tipis-tipis boleh, catnya harus bersih, interiornya bersih, itu harga naik bukan turun. Kalau dibanding semuanya, gue akan beli Civic. Karena Civic lu rawat dengan baik, harganya bisa segitu tuh. Ya kan? Kalau Corolla pasti ada lah drop lah, Timor drop, Suzuki S-Team drop. Glenn Maxwell, mending lagi minat ambil Harrier Gen 2, masih worth kah untuk sekarang? Apa saja yang harus diperhatikan? Airsus-nya sama sunroof-nya. Sebelum ambil mobil dan setelah beli mobil, ya harga perbaikannya bos. Harrier Gen 2 ini gue paling males Airsus-nya sih. Airsus-nya sering banget masalah, dan kalau nggak bisa, kan Airsus itu kan bantalannya yang pecah ya biasanya. Itu kalau nggak bisa lu perbaikin sih gantinya sih lumayan mahal. Cuman udah banyak yang Airsus-nya dimatiin diganti suspensi biasa, tapi kan jadinya nggak enak bos. Harrier itu kan terkenal gara-gara itunya Airsus sehingga lu duduknya tuh bener-bener enak di dalam. Dan Gen 2 hati-hati sunroof bocor semua udah. Mechatronica, mending mana Civic Turbo atau NMAX Turbo? Sama-sama CVT. Nah, betul sekali. NMAX Turbo lagi diperbincangkan di banyak orang. Dan CVT-nya sedikit diganti. Menurut gue sih tergantung torsi yang dikeluarkan sama si NMAX Turbo ini. Karena belum keluar ke jalanan di Indonesia, kita nggak tahu torsinya berapa. Dan sebenarnya motor turbo di luar negeri bukan hal yang baru. Kalau lu punya duit, boleh bos lu beli NMAX Turbo. Lu cobain deh. Karena ini 40 juta ya kalau nggak salah ya, mau mendarat di Jakarta. Lu cobain sensasinya naik motor turbo, dimana memang kenceng banget untuk jalanan lurus. Tuh motor turbo ini didesain untuk jalanan lurus, bukan untuk jalanan trek yang lu belok, lu nempel, lu gas lagi. No, jalanan lurus, lu benjok tuh itu enak banget. Tapi akan banyak yang rusak ya. Ya nggak boleh jorok bos pakai NMAX Turbo ini. Kalau gua akan coba beli NMAX Turbo karena ini more interesting pak. Karena Yamaha yang masukin spare partnya pasti ada. Kawasaki yang masukin rada-rada bego emang Kawasaki itu. Masukin motor spare partnya kagak dimasukin. Jadinya mahal-mahal. Kalau Yamaha spare partnya lebih ada sih. Jadi gua sih minat untuk cobain sini sih. Tapi kayaknya nggak boleh deh. Gua udah di ban sama bini gua beli motor. Jadi karena padahal dulu waktu pertama gue bikin Nomo masih naik motor sama dia hamil-hamil kehujanan naik motor gitu kan. Hari ini udah nggak boleh. Katanya gue bawa motornya kayak orang gila katanya. Ya mungkin.
Oke, sekian dulu menang-menang episode 34 dari Silong Dokter Mobil. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.